Gemejarong di laut saya udem lam jaot di ngan ngampong mesinggong-singgong ngan gulumbang raya. Mudah-mudahan kita berhasil dari mulai Sabang hingga ke Merauke melalui lautan. Ini mungkin untuk yang pertama kali yang dilakukan oleh orang Indonesia, terutama anak mudanya. El Summer, ekspedisi layar Sabang Merauke. El Summer, ekspedisi layar Sabang Merauke. Ekspedisi bahari pertama di Indonesia yang berlayar dari ujung barat menuju ujung timur Indonesia. Katir Nusantara II, begitulah kapal mungil ini diberi nama. Panjang 8 meter dan lebar lambung yang hanya 1,5 meter menjadi sahabat setia mengarungi ganasnya lautan. Hampir 2 bulan, Katir Nusantara menjelajahi lautan Indonesia sejak berangkat dari Jakarta 29 Mei lalu. Awal Juni lalu, tim ekspedisi merapat di Malahayati. Semalaman, tim ekspedisi menjaring teri bersama nelayan Bagan. Posisi kita di Malahayati, nama daerahnya Krueng Raya. Ini pelabuhan, zaman dulunya pelabuhan untuk daerah Aceh. Nah, sekarang untuk pelabuhan penumpang nyeberang ke arah Sabang, ke arah Pulau Aceh itu di daerah Ulele. Terus hari ini kita mau menuju kemana? Hari ini sekarang kita akan menuju ke Sigli. Mungkin sekitar 40-50 mil laut. Kita tempuh mungkin sekitar 8 jam, 7 jam. Udem lam laut wahirakan lum dubeh murubung. Pagi buta, tim berangkat menuju Sigli yang berjarak 30 mil. Lupi lam jantung ulehan mukurung gelingan udara. Pelayaran menuju ke arah barat, melawan angin timur yang sedang berhembus. Karena itu layar tidak bisa digunakan.
Dua mesin berkekuatan 15 PK menjadi andalan agar kapal melaju dengan kecepatan rata-rata 7 knot. Angin berhembus sepoi-sepoi. Tak ada gelombang. Permukaan laut tenang bak air kolam. Tidak banyak kegiatan yang bisa kami lakukan di atas kapal karena keterbatasan tempat dan fasilitas. Lagi satu Pak, perjalanan harian. Catatan harian. Nanti kemarin dari Sabang ke Malahayati kan. Nanti bisa juga nanti buat referensi kalau kawan-kawan mau adakan ekspedisi lagi atau mau jalan-jalan di sini. Arif dan Ases rajin menulis catatan harian. Kelak seusai ekspedisi, mereka berniat menulis buku tentang pengalaman mereka bergelut di lautan. Tak banyak persediaan air tawar yang bisa dibawa. Air tawar hanya untuk memasak dan minum. Sedangkan untuk mencuci, cukup menimba air laut yang melimpah. Urusan memasak tak bisa sembarangan. Hanya kapten kapal yang berhak memegang kompor. Rip, siap Rip. Bagi-bagi Rip. Jadi tanggung jawab saya selain sebagai kapten, tanggung jawab saya di sini sebagai juru masak juga, karena ini berkaitan dengan kompor gas. Jadi kalau kurang hati-hati kompor gas, risikonya besar sekali. Kapal ini bisa ludas. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saya langsung merangkap koki di sini selain kapten. Gitu. Dia nyanyi apa? Don, makan Don. Nikmat juga masakan Kapten Pendi yang jebolan sekolah perhotelan ini. Kami makan dengan lahap. Selama pelayaran, Arif dan Ases bergantian memegang kemudi. Kapten Pendi memberikan arahan dan membagi pengetahuan tentang mengemudikan kapal. Kapten Pendi turun tangan pegang kemudi ketika menghadapi badai dan cuaca yang kurang bersahabat. Posisi di mana, Kep? Posisi di ujung PD, Belang Raya. Ada kampung Belang Raya namanya. Kita tak ajak dialog dengan perahu. Kira-kira, perahu, lu mampu nggak sih nih kena terjangan gelombang 2 meter di depan? Kalau seandainya kena terjangan 2 meter di depan, lu gimana reaksi lu? Tenggelam nggak lu? Kita ajak ngomong, terus kita lihat tuh perahu, makanya kedap air nih, ternyata bisa. Ada kontak semacam kontak batin. Ini mungkin kalau untuk orang alam saya dianggap gila kali. Suruh ngomong sama air, suruh ngomong sama perahu. Dalam enggak, terus maksudnya ini kita ngebayangin, kita merenung ngeliat perahu. Kita merenung lihat air, kita merenung ke depan lihat ombak yang besar. Ini ombak besar dari depan, berarti gua nggak boleh menghadap depan meskipun tujuannya depan. Kita mau ke samping dulu nih, nanti baru masuk ke kita harus motong nih. Nggak boleh melawan, kalau alam dilawan ya pecah kapalnya. Plus minus 1 jam lagi tiba di gerbang. Ini udah sampai di menara, ini udah lewat menara. Menara PD. Ah, kelihatan udah. Ya, kita pelan-pelan. Kalau ada, ini pasang apa? Pasang sekarang, masih pasang. Oke, saya pelan-pelan. Nanti kita kontak lagi di gerbang ya.
perjalanan lancar tanpa kendala. Tengah hari kami merapat di Sigli. Tim beristirahat di pos TNI AL Satuan Radar Sigli. Pagi-pagi benar kami bertolak dari Sigli menuju Lok Semawe. Jarak tempuh 65 mil. 2 kali lipat jarak dari Malahayati ke Sigli. Ekspedisi layar ini dipimpin Effendi Soleman yang kini berusia 60 tahun. Pensiunan wartawan ini sedari muda memang mengemari kegiatan alam bebas dan petualangan seperti mendaki gunung, menyusuri gua, arung jeram, bahkan terjun payung. Petualangan itu sangat sensitif. Ini petualangan bahari yang sebetulnya ranking kalau untuk ukuran saya, kalau saya lihat ranking yang paling atas dari petualangan-petualangan. Karena medannya di berat, laut itu selalu bergejolak gitu. Kalau kita naik gunung, hujan badai tinggal buka tenda selesai urusan. Naik panjat tebing, begitu hujan kita nggak usah naik tebing. Masuk gua begitu cuaca jelek kita nggak usah masuk gua lah, kan takut banjir. Diam di sini. Tapi kalau di laut nggak bisa begitu. Kita harus cepat bertindak, cepat, tepat dan benar. Susah kan? Beda 1-2 menit tiang udah patah. Beda 1-2 menit dia udah jatuh ke laut. Beda 1-2 menit kapal udah bisa hancur. Sini. Apa itu? Ujung Raja. Dunia bahari mengikat hati Pendi. Seakan mewarisi keturunan campuran Ternate dan Bugis. Tahun 1988, Pendi berlayar seorang diri Jakarta, Brunei, Jakarta dengan perahu Cadik. Setahun kemudian, Pendi berlayar seorang diri dari Jakarta menuju Penang, Malaysia. Kini dalam El Summer, ekspedisi layar Sabang Merauke, Pendi merancang sendiri kapal Katir Nusantara. Tahun ini nih persis umur saya 60 tahun, saya ingin bikin satu kenang-kenangan lah di usia saya 60. Jadi pertama-tama tuh 3 bulan sebelum ekspedisi saya buat gambar desain perahu itu sendiri. Didesain pakai tutup panci, pakai kaleng semir sepatu, dibuat. Nah setelah selesai saya bawa ke orang yang ahlinya, pembuat kapal. Saya bilang, namanya Pak Ahmadi waktu itu. Pak Ahmadi,
tolong buat kapal seperti desain saya ini. Diukur ketepatannya segala macam. Ternyata dan itu gambar itu saya lihat berminggu-minggu saya perhatikan, tapi akhirnya karena nih kurang pas, akhirnya gambar itu saya bejak-bejak, saya buat lagi gambar dengan proses yang sama, dengan tutup kaleng, karena saya nggak punya peralatan gambar. Saya termasuk orang yang gatek, jadi gagap teknologi lah, nggak ngerti komputer, nggak ngerti teknologi canggih, jadi saya gambar ya seadanya dengan bambu yang melengkung juga saya gambar perahunya, sampai akhirnya jadi itu gambar yang mendekati sempurna menurut saya, tapi menurut teknis mungkin enggak ya, tapi dibawa ke ahlinya, diutak-atik lagi sama dia, akhirnya bisa tercapai apa yang saya inginkan. Palkanya, bentuk katirnya, bagian kapal besarnya itu terbagi dalam 5 ruangan tidak saling berhubungan, supaya 2 ruangan, misalnya 1-2 ruangan pecah, ada 3 ruangan yang kedap air juga, jadi kalau kemungkinan tenggelam itu sangat kecil. Termasuk bagian katirnya, kiri kanan itu saya isi styrofoam. Maksudnya kalau pecah ini kapal, masih ada bahan yang mengambang gitu di laut. Itu kira-kira sistem penyelamatannya. Termasuk alat penggeraknya adalah angin dan mesin. Kita baru meluncur dari Sydney. Nah, dari Sydney kita menuju ke Lok Sumawe. Ya, ya, itu yang ada tanjungnya tuh. Tembak sana aja, nggak usah lihat kompas, ya nggak? Tembak tanjung. Kalau misalnya ombak dari depan, potong aja ombaknya, jangan naik ombak. Ya Pak, ya Pak. Kira-kira jam 5 sore lah, tiba di Lok Sumawe. Dalam keremangan rembang petang, kami memasuki Lok Sumawe. Pelabuhan besar Lok Sumawe itu kini sepi. Kapal-kapal seakan enggan merapatkan dirinya lagi. Salah satu tujuan ekspedisi layar Sabang Merauke adalah regenerasi petualangan bahari. Karena itu, Kapten Pendi merekrut pemuda, pramuka dan mahasiswa pencinta alam sebagai anggota tim ekspedisi. Mungkin mundur lagi deh. Iya, biar pas tengah aja, 2 meter deh, 2 meter lagi tadi. Saya libatkan mahasiswa dan pramuka karena dia yang potensi untuk mengembangkan dunia bahari selanjutnya. Dan mahasiswa pramuka saya tetapkan umur minimal 20 tahun, maksimal 30 tahun. Dan masih aktif di universitasnya, masih aktif di pramukanya. Jadi bukan sekedar remaja pengangguran. Ini yang saya harapkan. Salah satu anggota tim adalah Arif Rahman Hakim. Pemuda berusia 29 tahun ini rela meninggalkan pekerjaan sebagai guru honorer di Jakarta Utara demi mengikuti ekspedisi Sabang Merauke. Ditelepon sama kapten sekarang, Bang Pendi. Gimana, siap untuk mendampingi saya sampai ekspedisi Sabang Merauke? Saya kaget, lah kok padahal yang daftar itu kan salah seorang yang masukin CV. Kenapa yang saya telepon? Karena sudah layak sesuai dengan keinginan beliau katanya. Arif berpengalaman mengikuti beberapa kegiatan bahari. Yang panjang sekali tuh, bagian tengah ini ada masih di dalam tempatnya. Bukan. Sertifikat. Kebetulan saya juga waktu 2004 ikut ekspedisi Wallacea Indonesia, kemudian ikut sel Bunaken juga. Kemudian yang pas tsunami Aceh juga ikut serta. Nah, karena dari segi pengalaman itu fisik nggak perlu ditanya, gitu katanya. Kemudian dari semua dicek semua, oh ini sudah layak nih untuk ikut layak, gitu.
Nah kalau semuanya kurang satu, berarti ntar tambah lagi belakangan aja. Ya. Ketika melihat kapal Katir Nusantara, Arif kaget. Ikat mati situ, nanti tarik dari sana tuh. Jadi satu. Nawarkan nih kapal layarnya besar, mirip seperti kapal Dewa Ruci katanya. Wah besar berarti, muatnya bisa katanya 18 orang, berarti kan banyak. Pas coba cek ke sana, saya cek kapal sendiri, wah ini kecil sekali ini, sampai cuman muat paling banyak 4, maupun harus dipaksakan. Gitu. Di situ awalnya saya down, wah mau gimana, sanggup nggak saya ini gitu. Arif harus meyakinkan diri sendiri untuk berani berlayar dengan kapal Cadik ini. Goyang. Sebelum bergabung dengan ekspedisi, Ases menyiapkan diri dengan berlatih di kapal patroli TNI AL. Nama saya Ases Robetia. Saya dari Masopala Visip Unsri, jurusan Sosiologi, angkatan 2008. Kemarin kami latihan sebenarnya berlima latihnya. 3-nya yang ikut. Nah itu ada Kak Muklis, Kak Ibet, terus Safrian, Kak Indro, sama saya. Nah itu latihan dengan ini kapal patroli lanal, Gomora 3 namanya. Nah di sana juga belajar banyaklah nanya-nanya masalah tali temali, terus cuaca di alam, bagaimana ngatasi dengan Gomora 3. Ases kaget ketika melihat langsung kapal Katir Nusantara. Patah ini. Apa yang patah, Om? Ini patah ini. Belum, sama sekali belum tahu bentuk kapalnya kayak gimana. Gue pikir kapalnya tuh Bayangannya gimana? paling nggak kapalnya agak besar lah, mirip-mirip dengan Gomora 3 lah kayak gitu. Tapi pas lihat langsung, kapalnya kecil, ada tiangnya 1, dan penyimbang Katir 2. Nggak nyangka kayak gitu. Nah, kalau mau mundur sih enggak, Pak. Kan udah komitmen kan, ya sekalian belajar lah, yang namanya kita ini kan. Ya udah, lanjutin. Effendi Sulaiman prihatin. Indonesia sebagai negara maritim, namun kecintaan terhadap dunia bahari semakin luntur. Berbagai ekspedisi bahari di Indonesia malah dilakukan oleh orang asing. Hal ini tentu memalukan bagi bangsa Indonesia yang mengaku nenek moyangnya pelaut. Hampir 95% kegiatan, mungkin lebih 95%. Semua petualangan laut yang berasal dari Indonesia itu dibuat oleh orang asing. Entah itu Jepang Yamamoto, entah itu orang Inggris Michael Carr, entah itu orang Amerika, semua petualangan laut. Contohnya kapal Pinisi yang ke Madagaskar. Itu orang Amerika apa Inggris, Michael Carr namanya. Nah, terus kapal Borobudur itu orang asing yang buat, kaptennya orang kita gitu. Nah, ini kan sebetulnya dilema gitu. Berapa sih harganya sebuah ekspedisi? Karena itu, Pendi berniat membagikan ilmu dan pengalaman bahari kepada generasi muda. Lama-lama dijatuhin ke sini. Sekali sih enggak. Agak enteng. Nih, misalnya kan utara sini nih. Taruh nih utara sini. Utara sini. 250 kali. 160 kali. Ambil bisa 160. Anggap sini dikit, jatuhnya. Sini kira-kira segini. Nah di sini sebelum pucuk ini langsung nyebrang kemari. Tentang bagaimana pakai layar, bagaimana pakai mesin tempel, bagaimana baca peta, bagaimana nanti baca kondisi alam pada saat mau hujan. Kita bisa tahu, ini bukan mistik. Kita bisa tahu kapan hujan itu datang. Kita bisa tahu kapan angin itu datang. Kita bisa meramal, kita bisa meramal seperti yang di TV kan ada ramalan cuaca segala macam. Saya bisa itu lakukan. Dan mereka bisa ikut rasakan itu kalau mereka sama-sama berlayar dengan kita, dengan saya. Dan itu bukan ilmu yang magic itu bukan. Zaman dulu juga seperti itu, kita bisa cium bau air, kita bisa tahu daratan di malam hari.
itu karena baunya beda, bau di laut sama bau dekat pantai itu beda gitu. Itu yang bisa maksudnya. Dan tema saya kan sebetulnya untuk kita sebagai Indonesia sebaiknya adalah tanah rumahku, air dan halamanku. Bukan sekedar fisik aja kuat di ekspedisi ini. Karena buat saya tuh fisik tuh cuma 30%. 70% tuh mental. Kan perahu kan nggak perlu fisik kuat. Duduk lama-lama, nggak bisa kemana-mana jalan, perahunya kecil. Jadi, dan paling utama yang saya paling penting adalah attitude. Kolong aja, kolong. Ya. Lu tarik dulu coy. Tarik dari sana, dari sini tariknya. Nah, udah ikat mati situ kan kencang jadinya. Puterin dulu sekali di situ, baru tarik, baru ikat mati. Kalau soal Arif ini buat saya dia mungkin nggak terlalu menjiwai, kurang menjiwai terhadap kapal, kurang penyatuan diri terhadap kapal itu sendiri. Jadi kadang-kadang dia suka entah melamun, entah apa. Saya bilang tembak ke titik A, sampainya ke titik B gitu, atau sampai ke titik C gitu. Jadi di sini nggak bisa dipaksakan. Dan orang itu saya mungkin cukuplah 1-2 hari ngomel, bentak segala macam, cukuplah selama 1 minggu itu. Minggu pertama oke lah saya bentak, saya maki, saya habisin. Tapi kalau minggu kedua masih begitu, minggu ketiga masih gitu, berarti ini nggak cocok. Memang kondisi kapten kita emang agak keras karena faktor turun dari Ternate. Dan karena dia biasa solo, kemudian dan juga karakternya agak keras, tegas, walaupun keras tapi agak tegas. Cuman untuk menghindari kekhawatiran itu, terlalu banyak khawatir sebenarnya. Sebenarnya kita tahu, harus ngapain, harus begini, cuman terlalu khawatirnya terlalu banyak. Nah, dia kan saya pakai dari Jakarta, jadi memang ada plus minusnya karena orang baru kan, petualangan beda dengan ekspedisi yang pernah dia lakukan. Nah ini tinggal kesabaran saya lah, gimana membentuk dia nggak persis seperti saya deh. Paling tidak dia ada transfer ilmu dari saya yang dia bisa serap, dan semua orang kan berbeda penyerapannya, dan itu nggak bisa dipaksakan. Pegang ini jadi nggak medit deh gitu. Dia cekatan bagus ya, tapi masih ya tingkat mahasiswa lah, masih remaja, masih junior, tinggal diarahkan. Dia termasuk salah satu yang terbaik dari tim-tim yang pernah ikut ekspedisi petualangan ini. Dia termasuk salah satu yang terbaik, termasuk salah satu yang bisa tanggap. Kadang-kadang tidak diperintahkan, dia udah kerjakan gitu. Kerjakan dalam hal-hal yang rutin di kapal. Mau mendarat dia siapkan tali, mau mendarat dia siapkan penyangga buat kayak bempernya kapal gitu. Gue lihat orangnya keras, tapi mungkin gue pernah diceritain juga sama senior-senior kan, si kapten kan biasa belajar solo. Ya kita kan juga sebenarnya masyarakat belajar sosiologi Bang ya, tentang masyarakat. Mungkin antara orang yang sering solo sama yang sering berbaur itu kan agak beda cara berkomunikasi itu. Ya, kalau kita misalnya kita kan orang yang gini kan cara kayak gini kan, gini gimana. New kapten sering ini, misalnya Dan, lu kesana deh, kita lari kan jig, nggak jadi, pindah di belakang, lari lagi, nggak jadi, tali dulu, begitu. Matahari bersinar garang, tanpa ampun mengguyur kami yang tak bisa berteduh.
Panasnya tak tertahankan. Seakan masing-masing dari kami mendapat jatah satu matahari. Kami harus bergegas. Menuju ke Langsa adalah perjalanan terpanjang. Beberapa kali gelombang menghadang, memperlambat laju kapal. Akibatnya kami tak sampai ke Langsa. Masih ada 5 mil yang harus ditempuh. Namun gelap malam memaksa kami lego jangkar di tengah laut. Setelah lego jangkar, Mabes TNI AL mengontak untuk memantau posisi kapal. Terus bujur timur 097 derajat 59 menit 03 detik, Pak. Yang utara di berapa, Pak? Yang utara 04 derajat. Iya, 1 mil dari pantai nih. Enggak. Oke. Kan? Iya, randu-randu, Pak. Iya, iya. Oke, randu-randu. Kapten Penny beraksi jadi koki lagi. Menyiapkan makan malam buat seluruh tim. Rip, makan Rip. Rip. Nasinya Rip. Hidangin. Cabenya mana nih? Oh. Yaudah ya, makan. Makan guys. Berdua dulu. Panas. Makan laut, makan. Yang laut mau makan. Laut. Sarden ala Captain sama keripik. Kerupuk ke keripik nih, Cap. Kerupuk. Dan pakai cabai rawit. Cabai rawit kering. Apa? Perut kenyang, mata semakin berat di ayun ombak Teluk Langsa. Mimpi terindah ketika tidur beralaskan gelombang dan berselimut bintang.
Setelah berlayar hampir 2 bulan, si Katir Nusantara butuh sentuhan perbaikan. Kerusakan paling parah adalah patahnya kemudi ketika dihantam gelombang. Kalau gitu sampai pasang aja mungkin. Ya, nggak usah buru-buru. Berdarah tidak sampai nyangkut. Dua-dua aja itu. Dua-dua. Ini paling bagus. Rip. Itu tempat sambal mana itu? Tempat oli, nyemprot. Di sini ada buat nyemprot itu. Karena kalau misalnya ada udara nggak lewat. Mana? Kita mau lihat lokasi di Sabang, Pak. Boleh. Ini harus diganti lagi, Pak. Ini kena kemudi tuh. Satu ke atas kemudi ini. Dua-dua aja. Dua-dua. Ini paling bagus. Rip. Itu tempat sambal mana itu? Tempat oli, nyemprot. Di sini ada buat nyemprot itu. Karena kalau misalnya ada udara nggak lewat. Mana? Kita mau lihat lokasi di Sabang, Pak. Boleh. Ini harus diganti lagi, Pak. Ini kena kemudi tuh. Apa namanya? Waktu nimbul lagi bertahan nggak sampai seberapa jam kemudian kemudinya patah. Tapi itu memang ya mesti ya patah karena nggak kuat tahan beban yang seberat 2 ton. Di kapal itu kan sekitar 2 ton sama isinya. Itu yang mungkin yang nggak kuat akhirnya patah kemudinya. Tali temali pun harus diperkuat. Tim ekspedisi pun mesti memperkuat semangat di dalam hati masing-masing. Sapi aja enggak tuh. Tanah rumahku, air halamanku. Iya, itu ada 2 biji tuh. Ada 2 biji. Enggak apa-apa. Kuat. Silang 2 nih. Apa namanya, mempersemangat. Walaupun taruhannya misalnya nyawa. Gitu. Kalau pahit-pahitnya misalnya terjadi ini ya saya sudah siap gitu. Kita lihatlah di laut kan peminatnya kurang. Terus juga tantangannya juga lebih besar lah dibanding darat. Ya nanti harapan saya kan kalau saya udah sampai Merauke, mungkin nanti ada ekspedisi selanjutnya lah yang mencintai bahari. Gitu. Jadi generasi kita kan, negara kita kan kepulauan yang dihubungkan oleh pulau-pulau. Yang bikin kita semangat juga nanti bisa kenal masyarakatnya. Oh ternyata dari laut itu bisa loh lewat Aceh. Benang merah nih, yang nama Indonesia, saya tarik benang merah dari Sabang hingga ke Merauke. Yang orang Sabang merasa memiliki bahwa dia tuh negara Indonesia yang dari Sabang hingga ke Merauke. Orang juga dari Medan juga begitu. Wah ini ada kapal Katir Nusantara milik Indonesia dari Sabang hingga Merauke.